Pemilu curang, iya. Sekarang selama era reformasi, pemilu masih curang. Cuma beda. Meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik ngelawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi. Apakah pemilu batal? Nggak bisa. Kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Gayanya ternyata sama sekali nggak berubah. Dia tetap blak-blakan dan bicara apa adanya. Tetap dengan gaya khas Maduranya. Tetap bicara lurus dan gak bertele-tele. Dan yang juga penting, nyalinya sama sekali gak berkurang. Muhammad Mahfud Mahmudin alias Mahfud MD, dia benar-benar bernyali besar. Sejak dulu Mahfud MD dikenal suka bicara apa adanya, suka terus terang, gak bertele-tele, dan gak suka bikin pernyataan politis yang bersayap. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Mahfud MD yang berani membongkar, berani menginformasikan kepada publik. Saya kira Prof. Mahfud ini urat takutnya sudah putus. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud MD bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak yang menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Nah, pemilu curang, ya sekarang selama era reformasi, pemilu masih curang. Cuma beda meskipun tapi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain. Tapi apakah pemilu tidak curang? Curang, cuman kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antara pemain partai politik melawan partai politik anggota parpol, menggugat anggota parpol lainnya. Meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi, kata Mahfud MD. Coba ini saya berbicara pada tanggal 10 bulan Januari di tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024. Pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal ini curangnya di bawah. Dan waktu itu saya jadi ketua MK, dulu 72 anggota DPR, terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam. Pemilu tahun 1999. Saya batalkan karena memang curang katanya. Hayo, Mahfud ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres, 2 kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi, merasa menang pilpres meski hasil quick count kredibel, berkata sebaliknya. Bahkan ada lembaga quick count abal-abal yang memenangkan mereka. Coba lihat kembali pilpres USA antara Joe Biden dan Donald Trump. Donald Trump kalah tapi merasa tidak kalah. Bahkan pendukungnya berdemo dan membuat kerusuhan di gedung Capitol Trump. Mengklaim kekalahannya adalah hasil dari penipuan. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Yang terbaru adalah hasil pemilu di Brazil. Pendukung mantan Presiden Joe Biden yang tidak terima dengan kekalahan menduduki gedung Kongres Nasional Mahkamah Agung dan Istana Presiden pada hari Minggu kemarin. Mereka bahkan membuat kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak terima kemenangan presiden terpilih yaitu Luiz Inácio Lula da Silva. Mereka percaya pemilu dicurangi, apalagi hasil pemilu sangat tipis. Bolsonaro mendapatkan angka 49,1%, sedangkan Lula Silva mendapatkan angka 50,9%. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres 2024?
Ya, mengutip apa kata Mahfud tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang, dan sejenisnya. Siapa yang jelas kelompok sebelah karena mereka yang paling ngotot untuk berkuasa, tapi nggak siap kalah, maunya menang. Dan mereka merasa paling layak menang. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien, dari planet, entah berantah dong. Ya oke, mari kita tarik benang merahnya pada September 2022 lalu. SBY muncul ke hadapan publik dan pernyataan menggelikan dia turun gunung. Katanya, ia mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu nanti di 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. SBY juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang dia terima entah dari mana, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya akan diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres. Ini adalah tembakan pertama. Jadi kalau nanti Demokrat mewek mengaku dicurangi, maka kalian gak perlu heran. Mereka adalah pelopor dan paling jago dalam urusan dizolimi dan dicurangi. Akting mereka benar-benar sangat baik. Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud MD bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak yang menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Nah, pemilu curang, ya sekarang selama era reformasi, pemilu masih curang, cuma beda meskipun tapi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain. Tapi apakah pemilu tidak curang? Curang, cuman kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antara pemain partai politik melawan partai politik anggota parpol, menggugat anggota parpol lainnya. Meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi, kata Mahfud MD. Coba ini saya berbicara pada tanggal 10 bulan Januari di tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024. Pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal ini curangnya di bawah. Dan waktu itu saya jadi ketua MK, dulu 72 anggota DPR, terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam. Pemilu tahun 1999. Saya batalkan karena memang curang katanya. Hayo, Mahfud ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres, 2 kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.